Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Fajarwati. Saya Kepala Sekolah TK Kristen St. John. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya di tempat ini. Di saat saya melihat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, saya melihat masa depan Indonesia. Karena di tangan-tangan Bapak Ibu lah karakter anak-anak dibentuk menjadi anak-anak yang hebat. Pada kesempatan hari ini juga saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama dengan saya, kita akan membahas satu topik yang sebenarnya sudah relevan maupun juga sudah ada di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, yaitu pentingnya membentuk kemandirian dan kepercayaan diri pada anak sejak dini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, anak-anak kita adalah anak-anak usia TK yang penuh dengan rasa ingin tahunya sangat besar sekali. Mereka seperti penjelajah dunia yang tanpa batas, karena rasa ingin tahu mereka juga tanpa batas. Nah, tapi seringkali karena rasa sayang kita yang terlalu besar untuk anak-anak kita, tanpa sadar akhirnya kita seakan-akan memenjarakan anak-anak kita. Kita membatasi rasa ruang gerak mereka, padahal mereka bisa, tapi akhirnya kita mengambil alih. Sebagai contoh, waktu anak-anak kita ingin memakai sepatu, tapi karena memakai sepatunya terlalu lama dan waktu yang ada sudah mepet, akhirnya kita mengambil alih. Sini nak, mama yang pakaikan saja sepatunya, karena kita sudah terburu-buru. Atau di saat anak kita mau menuangkan air ke dalam cangkir untuk diminum, karena kita takut nanti pada tumpah dan akhirnya merepotkan kita, akhirnya kita juga mengambil alih. Sini nak, mama bantu saja supaya tidak tumpah. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang akhirnya tanpa sadar memberikan pesan buat anak-anak kita bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang tidak bisa. Kesempatan-kesempatan emas itu kita buang. Akhirnya anak-anak berpikir bahwa memang saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya memerlukan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk bisa membentuk kemandirian dan kepercayaan diri anak, tidaklah harus melakukan hal-hal yang besar. Kita bisa memulainya dengan hal-hal yang sederhana dan kecil adanya. Ada 3 hal yang ingin saya bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama, berikan kepercayaan untuk hal yang kecil. Misalnya membiarkan anak-anak untuk memakai bajunya sendiri, atau memakai sepatunya sendiri, ataupun juga membawa piring plastiknya sendiri ke tempat cucian piring. Nah, yang kedua, hargai proses, bukan hasil akhir. Contohnya, di saat anak-anak kita sedang memakai baju, nah ternyata tidak balance atau salah mengancingkan baju, ya kita kasih pujian, wah sudah hebat ya kamu ya nak, yuk kita perbaiki bersama-sama. Nah, yang kita lihat proses, bukan akhirnya. Dan yang ketiga adalah ciptakan rasa aman dan nyaman untuk gagal. Nah, setiap kita pasti ya pernah mengalami kegagalan. Begitu juga dengan anak-anak kita, mereka juga mengalami kegagalan. Di saat mereka menuangkan air dan tumpah, janganlah kita membentaknya, tapi mari kita dengan lembut kita berkata, nah ambillah, kita bersihkan bersama-sama. Dan dari hal-hal seperti itu akhirnya anak-anak akan berpikir bahwa di saat saya mencoba dan saya melakukannya kesalahan, saya masih aman. Papa mama saya bisa menerima saya, papa mama saya mau menolong dan membantu saya supaya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk boleh sama-sama mulai merenungkan hal tersebut. Nah, ketika rasa percaya diri mereka sudah dibentuk, anak-anak di rumah didengarkan, mereka membawa rasa percayaan itu keluar.
Mereka akan menjadi anak-anak yang akan mandiri di saat mereka di lingkungan yang baru. Mereka akan percaya diri juga di saat mereka berada di lingkungan yang baru. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, anak-anak kita selamanya tidak akan menjadi balita yang lucu. Mereka akan bertumbuh menjadi dewasa dan akan menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Tugas terbesar kita ada sebagai orang tua bukanlah selalu menjadi payung buat mereka yang melindungi mereka dari setiap tetesan air hujan. Tapi marilah kita melatih mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi atau menembus badai pada akhirnya. Pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu, mari kita selaraskan apa yang sudah dipelajari di sekolah dengan pembiasaan di rumah boleh diselaraskan. Sekolah dan rumah harus menjadi mitra yang kompak di dalam membentuk karakter anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Mari kita sama-sama boleh membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Selamat menjelajah dunia bersama anak-anak kita dan selamat membentuk karakter anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.